Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Zakir Rizky Pami Effendi, NIM saya 104125000160. Saya dari kelas MP4905. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kajian singkat mengenai dilema sang arsitek muda dalam perspektif Islam berdasarkan masalah akidah, ibadah, etika, profesi, sumber hukum Islam, dan toleransi antar umat beragama. Yang pertama di sini yang saya dapat, krisis identitas dan pencarian tujuan hidup atau perspektif akidah. Masalah pertama yang dialami Farhan adalah krisis identitas dan kehampaan batin meskipun telah sukses secara materi. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya bersumber dari dunia, tetapi dari kedekatan dengan Allah. Allah berfirman dalam surah Ar-Rod ayat 28 yang berbunyi, Alla bizirikhalhi tadhama inul qulub. Artinya, hanya dengan mengingat Allah, hati dengan tentram. Ayat ini menunjukkan ketenangan sejati berasal dari iman. Kemudian, surah Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku." Artinya, tujuan hidup manusia adalah beribadah, bukan semata mengajar kesuksesan dunia. Menurut Imam Ghazali, krisis spiritual muncul ketika hati terlalu terikat pada dunia dan lalai dari tujuan akhirat. Karena itu Farhan benar ketika kembali memperkuat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, implementasi iman melalui sholat dan sedekah atau perspektif ibadah. Farhan membuktikan imannya dengan menjaga sholat dan gemar berbagi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 43 Allah berfirman, "Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat." Ini menunjukkan hubungan antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepedulian sosial. Rasulullah SAW bersabda, "Sholat adalah tiang agama." Hadis riwayat Tirmidzi. Dan juga sedekah tidak akan mengurangi harta, hadis riwayat Muslim. Artinya, ibadah tidak hanya ritual tetapi juga membentuk karakter sosial. Imam Syafi'i berpandangan bahwa keimanan yang benar harus tampak dalam amal perbuatan, bukan hanya diyakini dalam hati. Yang ketiga yang saya dapat di sini, dilema etika merancang bangunan yang diragukan secara syariat atau sumber hukum Islam. Masalah berikutnya adalah ketika Farhan diminta merancang bangunan yang meragukan secara etika agama. Dalam menentukan hukum, Farhan menelusuri Al-Quran, hadis, ijma ulama, dan pertimbangan akal atau kias ini sesuai sumber hukum Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, "Dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan." Jika bangunan tersebut digunakan untuk kemaksiatan, maka membantu mewujudkan termasuk bentuk kerjasama dalam dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada perkara syubhat atau meragukan. Barang siapa yang menjauhi syubhat, maka ia menjaga agama dan kehormatannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini, ketika dan keraguan sikap wara atau berhati-hati lebih utama, menurut kaidah fikih para ulama, darul mafasid mutaqaddimun ala jalbil masalih, atau menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemanfaatan. Artinya, walaupun proyek itu menguntungkan secara materi, bila berpotensi melanggar syariat, maka sebaiknya ditolak. Yang keempat, toleransi antar umat beragama dan ukhuwah. Masalah terakhir adalah konflik penggunaan ruang ibadah di kantor antara staf berbeda keyakinan. Islam mengajarkan toleransi tanpa mengorbankan akidah. Allah berfirman dalam surah Al-Kafirun ayat 6, "Untukmu agamamu dan untukku agamaku." Dan surah Al-Hujurat ayat 10, "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara." Ini menunjukkan ada keseimbangan antara toleransi dan ukhuwah Islamiyah. Rasulullah SAW juga bersabda, "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak menzalimi dan tidak merendahkannya." Hadis riwayat Muslim. Sementara dalam hubungan dengan non-muslim, Islam mengajarkan keadilan dan penghormatan. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, toleransi bukan mencampur adukan akidah, melainkan menghormati hak orang lain dalam kehidupan sosial. Maka, keputusan Farhan sebagai pemimpin seharusnya adil, memberi ruang ibadah yang tertib, menghormati semua pihak, dan menjaga keharmonisan.
Kesimpulan dari yang aku kesimpulan dari yang saya berikan dari studi kasus tersebut, yang pertama, krisis hidup dapat diatasi dengan memperkuat akidah. Lalu, iman harus diwujudkan melalui ibadah dan amal sosial. Yang ketiga, dalam dilema profesi, Muslim wajib berpegang pada Al-Quran, hadis, dan pandangan ulama. Yang keempat, Islam mengajarkan toleransi dan persaudaraan secara seimbang. Seorang Muslim profesional bukan hanya sukses dalam karir, tetapi juga taat pada syariat dan berakhlak mulia. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari studi kasus menurut saya. Mungkin bila ada salah kata, kekurangan atau kelebihan yang saya sampaikan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.